masing-masing menyediakan pikiran dan seluruh hidup untuk memahami apa yang jadi kehendaknya Tuhan, untuk memahami apa yang jadi ketetapannya Tuhan, untuk memahami, untuk mengerti apa yang jadi keputusannya Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah masing-masing pribadi menjadi pelaksana, menjadi penggenap dari seluruh firman Tuhan. Sediakan hidupmu tanda mujizat menyertai langkah kakimu. Sediakan seluruh hidupmu untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Kuasa pengurapan roh itu mengerjakan setiap itu. Roh yang mengubahkan, Roh Kudus yang memperbaharui, Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan baru, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang menjamah, menyembuhkan setiap penyakit yang terjadi.
terbatas itu. Ada kekuatan yang tidak terbatas itu. Menjangkau dimanapun saudara berada saat ini. Apapun yang menjadi persoalan hidup saudara, apapun yang menjadi beban, persoalan, permasalahan hidupmu, Dia yang maha dahsyat, Dia yang maha kasih, menjangkau saudara. Kekuatannya, kuasanya, perlindungannya yang tidak terbatas sedang dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Kuasa yang tidak terbatas itu mengalir, menjangkau, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, memberikan kekuatan baru atas umatnya. bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kuasanya nyata, mujizatnya nyata, Dia
berbicara di tengah-tengah kami. Dan kuasa firman-Mu menerangi hati kami. Kuasa firman-Mu menguasai jiwa kami. Kuasa firman-Mu menguasai pikiran kami. Seluruh hidup kami berada pada otoritas Tuhan. Dan kami percaya selangkah demi selangkah, sekali-kali Kau tidak pernah melepaskan kami. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang mengerjakan kami untuk satu karya yang besar pada akhir zaman. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakan hamba, layakan kami seluruh umat-Mu menerima firman. Haleluya. Amin. Silakan. Duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa pengorbanannya, kuasa kasih-Nya menjangkau seluruh umat Tuhan dan seluruh umat manusia yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah pada kesempatan pagi ini secara live streaming. Saudara, kiranya dari hari ke sehari kita mendapatkan pengertian, mendapatkan pemahaman yang pasti. Pentingnya kita belajar memahami kehendak, ketetapan, dan keputusan Tuhan untuk kita dapat bersyukur. Kita bisa bersyukur atas setiap peristiwa, atas setiap keadaan, setiap kondisi yang terjadi. Kalau kita ini memahami kehendaknya Tuhan, kita ngerti ketetapannya Tuhan, kita ngerti keputusannya Tuhan. Mungkin kita hitungan waktu sudah puluhan tahun mengikut Tuhan sebagai pengikut Kristus. Mungkin kadang-kala bahkan seringkali tidak ngerti, tidak memahami apa yang jadi kehendaknya Tuhan, ketetapan dan keputusannya Tuhan, sehingga banyak pribadi-pribadi umat Tuhan yang sudah dipilih menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, menjadi orang yang kecewa, gampang putus asa, gampang berontak, bahkan tidak sedikit yang menolak apa yang menjadi kehendak, ketetapan dan keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita belajar mengerti, belajar memahami kehendak dan ketetapan Tuhan. Dari peristiwa Natal yang terjadi kurang lebih 2021 tahun yang lalu, kurang lebih, kita jangan sampai memaknai Natal, kelahiran anak manusia. Kenapa saya katakan anak manusia? Dia lahir dikandung 9 bulan oleh seorang anak darah namanya Maria. Lahir seutuhnya sebagai
manusia darah daging. Firman itu sudah menjadi manusia. Karena firman itu sudah menjadi manusia, maka ini yang harus kita pahami, bahwa menerima, memahami peristiwa Natal, jangan sampai kita hanya berhenti pada euforia formal yang setiap tahun diadakan, setiap tahun dirayakan, setiap tahun diceritakan, tetapi kita tidak memahami pesan Natal yang dikehendaki Tuhan. Di balik peristiwa Natal itu ada satu pesan dari kerajaan surga. Tentang arti kehidupan. Esensi dari kehidupan manusia yang sesungguhnya. Harus bagaimana? Mau kemana? Kita nanti di mana? Di dalam peristiwa Natal itu banyak pesan-pesan kehidupan yang perlu kita ngerti, yang perlu kita pahami. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapat kasih karunia dari kerajaan surga, maka kita menjadi manusia yang paling bersyukur. Menjadi manusia yang paling banyak mengucap syukur, paling banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan seiring lahirnya bayi Yesus, bahkan mulai dikandungnya anak itu oleh seorang darah Maria, di sana sudah terkandung satu pesan-pesan khusus, bahwa orang yang mendapat kasih karunia itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan untuk disertai Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Tentunya setiap orang mau seperti itu. Amin. Amin. Tentunya setiap manusia punya harapan seperti itu, disertai Tuhan setiap langkah hidupnya. Terus bagaimana? Bagaimana untuk belajar memahami kehendak, ketetapan, dan keputusan Tuhan untuk dapat bersyukur itu? Ini menyangkut sikap hati. Kita belajar, kita baca kembali Injil Lukas pasal pertama. Kita baca kembali Injil Lukas pasal pertama. Mulai ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau
menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Ya, terus. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Sampai situ. Lawatan Tuhan yang terjadi atas seorang manusia ini tidak selalu, apalagi pesan dari kerajaan surga ini disampaikan langsung oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu khusus, malaikat yang secara khusus harus menyampaikan pewahyuan kepada para hambanya di bumi terkait dengan apa yang akan terjadi. Jadi pesan pewahyuan dari Tuhan, dari kerajaan surga ini yang diutus satu-satunya yaitu malaikat Gabriel, tidak ada malaikat lain. Malaikat yang namanya Mikael atau Michael itu tugasnya beda lagi. Kalau bahasa bebasnya itu panglima perang kerajaan surga. Loh, kenapa Tuhan kok begitu akan terjadi peperangan sehingga ada panglima? Kerajaan surga itu terstruktur begitu rapi, tersusun begitu rapi. Kenapa harus ada panglima perang namanya malaikat Michael atau Mikael? Apa akan terjadi peperangan suatu saat nanti? Dalam momen tertentu nanti akan saya sampaikan bagaimana kalau kerajaan surga itu geger, tetap geger, terjadi peperangan. Apa mungkin terjadi? Bisa. Kapan itu? Itu rahasianya Tuhan. Tetapi akan terjadi peperangan di dalam kerajaan surga. Nanti satu saat saya sampaikan. Sekarang kita belajar memahami bagaimana Maria yang masih muda mendapat lawatan Tuhan lewat malaikat yang diutusnya. Tuhan tidak sembarangan mengutus malaikat yang namanya Jibril untuk menyampaikan pewahyuan itu. Untuk itu kita perlu memahami, kita perlu mengerti kenapa Tuhan begitu intens, begitu memperhatikan umat manusia, begitu memperhatikan manusia yang berdosa itu. Itulah kesempurnaan kasih Tuhan untuk kembali memulihkan ciptaannya kembali sebagai ciptaan yang penuh kemuliaan. Untuk itu Tuhan menetapkan para hamba-hambanya untuk menjadi sarana atau menjadi alat sebagai pelaksana dari kehendaknya Tuhan.
pelaksana dari ketetapan Tuhan, menjadi eksekutor dari apa yang diputuskan Tuhan. Tuhan membangun sistem begitu rapi. Oleh sebab itu kepada orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya, kepada Yesaya Tuhan katakan, dia pesankan pesan-pesan kerajaan surga itu, supaya para hambanya bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Menjadi pelaksana misi demi mengatasi persoalan demi persoalan yang terjadi. Tuhan menetapkan, Tuhan berkehendak, Tuhan punya keputusan. Tuhan berkehendak untuk Maria menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Bukan tanpa alasan. Kenapa Maria dipilih oleh Tuhan? Kenapa Maria mendapat kasih karunia? Saudara, Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maria memiliki hati seorang hamba. Itu poin pertama pribadi yang dimiliki Maria. Maria memiliki mental seorang hamba. Ketika dilawat malaikat, Maria tidak memposisikan diri sebagai seorang ratu, tetapi Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. I am a servant of God. Hamba. Kalau sudah cari dalam kamus, babu. Ada bahasa lain, budak rodi. Bukan budak belian, budak rodi. Pekerja. Kalau orang disebut pekerja, maka dia siap mengerjakan apapun yang harus dikerjakan. Namanya pekerja. Selalu siap disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Sementara Maria dalam situasi kondisi yang seakan-akan itu tidak mungkin. Maria kaget, Maria terkejut ketika mendengar salam itu saja. Maria sudah terkejut. Sebab salam dari kerajaan surga ini mengandung makna yang sangat dalam. Salam dari kerajaan surga ini mengandung pemahaman, mengandung pesan khusus yang harus dipahami oleh seorang anak manusia. Maria beroleh kasih karunia. Berita yang diterima Maria ini tidak enak. Dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria dalam kondisi masih perawan, tetapi malaikat mengatakan sesungguhnya kamu akan mengandung. Secara lugas dia sampaikan bagaimana mungkin itu terjadi, sementara dia belum bersuami. Orang yang mendapatkan tugas dari Tuhan
misi penyelamatan bagi umat manusia, dikatakan yang dikandungnya itu akan membawa keluarganya Maria kelak terus menjadi keluarga yang mulia. Orang mana yang tidak pernah mendengar nama Bunda Maria sampai sekarang? Kemungkinan 90% lebih penduduk bumi mendengar dan ngerti siapa Bunda Maria. Begitu mulia, dikenal sebagai seorang ibu yang begitu mulia, dipakai oleh kerajaan surga, dipakai oleh Tuhan menjadi alat hadirnya Sang Juru Selamat di dunia. Ketika Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami. Sebagai pelaksana misi, kadangkala mungkin bertanya-tanya, iya Tuhan, saya siap menjadi hamba-Mu, saya siap menjadi pelayan Tuhan, saya siap menjadi imam-imam, saya siap. Tetapi kenapa persoalannya seperti ini? Kenapa kami menghadapi masalah seperti ini? Menghadapi problem yang begitu rumit, tidak selesai-selesai. Bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan kehendaknya Tuhan? Bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan ketetapannya Tuhan? Karena kalau kita bertanya-tanya, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebenarnya ketika kita ini mendapatkan tugas dari Tuhan, seperti Maria mendapatkan tugas waktu itu mengandung bayi itu, ternyata Tuhan seiring dengan tugas itu, seiring dengan tanggung jawab yang berat itu, Tuhan juga menyertakan kuasa yang dahsyat itu. Jadi saudara, ini yang perlu kita pahami di dalam Natal. Kadang-kala kita menolak, baik langsung maupun tidak langsung, tentang apa yang harus kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Kita belum mengerjakan sesuatu, kadang-kala kita sudah, Tuhan berat Tuhan, terus bagaimana nanti? Padahal jelas Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi. Tentunya kita harus belajar bersyukur. Siapa kita ini kok Tuhan masih mempercayakan tugas? Siapa kita ini kok masih diperhitungkan dari kerajaan surga? Kalau saudara masih diperhitungkan dari kerajaan surga, berarti buku induk di dalam kerajaan surga, nama saudara masih ada di sana. Amin. Amin. Kalau saudara sudah tidak diperhitungkan Tuhan, berarti ketika malaikat buka buku induk, namamu sudah dicoret. Tidak perlu didatangi, tidak perlu ditugasi, tidak perlu dilibatkan. Kira-kira gimana? Tahun depan tinggal beberapa minggu, kita mau mengundurkan diri dari pelayanan. Berani? Berani mau mengundurkan diri dari pelayanan? Catat kalau berani, yang besar. Ketika Maria menerima
surga, saat itu juga Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria. Pengajaran yang murni dari kandang Bethlehem, pengajaran yang murni yang dibawa Maria saat mengandung bayi Yesus, pengajaran dari kerajaan surga, memikul beban misi. Tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman bagi darah daging. Dan mengikut Yesus adalah keputusanku. Amin. Amin. Kalau saudara dengan mantap tegas pada diri saudara masing-masing, mengikut Yesus adalah keputusan. Apa syaratnya? Memikul salibmu. Jangan menjadi takut, jangan menjadi cemas. Kita punya pikiran, mari kita manfaatkan, kita alokasikan untuk diisi pikirannya Kristus. Kalau pikiran kita diisi oleh pikirannya Kristus, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita setiap saat, maka stabilitas spiritual saudara terjaga dengan baik. Ketika kualitas spiritual saudara terjaga dengan baik, terkendali, terkuasai dengan baik, maka saudara pasti menempatkan diri sebagai hamba. Kalau kita sadar kita ini hambanya Tuhan, tentunya jangan membesarkan kekhawatiran, jangan mendahulukan kekhawatiran, jangan mendahulukan kecemasan, jangan mengutamakan ketakutan. Pada era globalisasi, ketika kita mengedepankan rasa takut, mengedepankan rasa khawatir, rasa cemas, maka kita tidak akan bisa beranjak dari posisi kita. Saudara punya prioritas. Kenapa saya katakan punya prioritas? Saudara punya Tuhan Yesus. Saudara punya kuat kuasa pengurapan roh, kuasa dari tempat Maha Tinggi menaungi saudara. Tinggal sekarang bagaimana membangun iman. Ketika saudara menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, bagaimana mengkondisikan diri sebagaimana Maria, perawan suci, menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga jiwanya, menjaga hatinya untuk tidak tercemar oleh sifat perempuan Sundal Babil. Apa ciri khas perempuan Sundal Babil? Ciri khas perempuan Sundal Babil itu mulut dusta, perkataan dusta, kesaksian dusta. Itu ciri khasnya gereja palsu yang pada akhir zaman kelak akan muncul dan memang menjadi besar secara materi. Tetapi ingat, itu palsu. Saudara, untuk menjadi terang, bangkit menjadi terang, sebagaimana Maria dipercaya untuk mengandung bayi, mengandung firman itu. Demi hadirnya sang terang itu, Maria tentunya berproses. Kalau Maria tidak terbentuk, tertempa, Yusuf tidak terbentuk, tidak tertempa, terproses lewat kehidupan,
lewat firman Tuhan. Tentunya Yusuf dan Maria tidak punya kemampuan melanjutkan tugas itu. Jadi untuk memahami, untuk mengerti kehendak, ketetapan dan keputusan Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur, maka kita harus masing-masing pribadi menjadi pribadi yang tangguh. Kalau kita sebagai pribadi lepas pribadi, tidak tampil, tidak terbentuk, tertempang, tergembleng menjadi pribadi yang tangguh, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang tangguh? Yang masih calon suami, yang masih calon istri di sini berada di tempat masing-masing. Akhir zaman ini akan semakin kacau dunianya. Saudara jangan berharap tahun depan akan lebih nyaman. Firman Tuhan mengatakan tidak seperti itu yang akan terjadi. Bertambah bulan, bertambah tahun, kejadiannya akan semakin dahsyat. Malapetaka demi malapetaka, bencana. Dan tentunya kalau hal-hal itu terjadi, dampak dari kejadian demi kejadian itu akan berdampak pada tata kehidupan umat manusia. Perekonomian pasti terguncang. Kalau perekonomian terguncang, maka tataran kehidupan sosial juga mengalami suatu perubahan. Gaya hidup manusia mengalami perubahan. Dari hari ke sehari, apalagi tahun depan, kita harus semakin siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Kita harus memiliki kepekaan batin yang kuat sebagai Maria. Mana Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf karena masing-masing pribadi tertempa menjadi suami dan istri yang tangguh, maka kesulitan demi kesulitan hidup itu justru membawa Maria dan Yusuf semakin dekat dengan Tuhan, dan pikirannya, hatinya, jiwanya semakin tajam untuk mendengar kehendaknya Tuhan, memahami kehendaknya Tuhan. Kita lihat alurnya bagaimana ketika dia harus taat, ketika bayi Yesus terancam. Yusuf malam itu ketika malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi, saat itu juga harus berkemas-kemas mengambil anak beserta ibunya, menyelamatkan keluarganya, mengungsi ke Mesir dalam mimpi. Akhir zaman ini begitu aneh, kadang katanya orang melihat menerima penglihatan tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan dikerjakan, tentang apa yang harus dikerjakan. Penglihatan, bukan mimpi lagi, tetapi penglihatan. Tapi dasar manusia, keras kepala, tegar tengkuk, dablek, bahasa Jawa juga begitu. Itu pun juga tidak dilaksanakan. Padahal menerima penglihatan katanya begitu. Akhir zaman itu banyak orang yang aneh-aneh. Saudara harus siap menghadapi tahun depan. Saudara harus siap menghadapi perubahan demi perubahan yang begitu cepat. Saudara harus siap beradaptasi dengan situasi kondisi yang terus akan berubah dengan cepat. Saudara jangan merasa nyaman.
dalam zona nyaman pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan pada saudara. Saudara harus siap-siap ketika suatu saat apa yang Tuhan percayakan pada saudara ternyata harus berhenti, dan saudara harus siap beradaptasi dengan situasi seperti itu. Pentingnya Yusuf dan Maria dekat dengan Tuhan untuk bisa mendengar, menangkap ketetapan Tuhan, menangkap kehendaknya Tuhan, mengerti keputusannya Tuhan, dan bertindak dengan tepat sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Demikian juga kita. Kita berkompetisi di dunia yang gelap. Jangan sampai kompetisi saudara adalah kompetisi hanya persoalan-persoalan yang lahiriah. Sementara saudara tidak memacu diri untuk misi penyelamatan hadirnya sang terang itu. Firman menjadi manusia. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak mau paham, tidak mau menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Karena menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, kenyataannya tidak nyaman menurut perasaan daging. Tetapi pribadi-pribadi yang menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan dipersiapkan sedemikian rupa menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak yang tangguh, tidak terkalahkan. Kalau saudara punya prinsip menjadi suami yang tangguh, menjadi istri yang tangguh, menjadi anak yang tangguh, saudara tidak gampang terkalahkan dengan situasi, dengan kesulitan hidup. Sedikit menghadapi masalah stres, apalagi sudah suami istri. Mungkin ketika saudara belum punya istri, belum punya suami, merasa berada pada titik zona nyaman, masih hidup bersama orang tua, apa-apa tergantung pada orang tua, semua kebutuhan dicukupi orang tua. Ketika saudara bertindak menjadi orang tua yang bijak, tentunya saya percaya saudara ngajari anak-anak bagaimana menghargai berkatnya Tuhan, bagaimana menghargai fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Sebab demi adanya sarana prasarana itu ada pada saudara, saudara berjuang sekian puluh tahun. Sedangkan anak-anak belum berjuang begitu lama, masih bisa menikmati hidup bersama-sama dengan saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara pesankan kepada anak-anak, hidup ini misteri. Misteri apa yang terkandung dalam kehidupan? Pagi ada, bisa-bisa siang sudah tidak ada. Siang ada, bisa-bisa malam sudah tidak ada. Kita perlu ngerti, kita perlu memahami persoalan-persoalan seperti itu. Kalau kita mengerti rahasia ilahi bahwa kita ini sesaat di bumi, didiklah generasi muda, didiklah anak-anak saudara memiliki mental seperti Yusuf dan Maria, menjaga hidupnya, menjaga dirinya, menjaga masa depannya dengan kekuatan firman. Tanamkan kepada generasi-generasi masa depan kita. Kasih umpamakan aja, diumpamakan bagaimana ketika papa mama tidak ada. Hiduplah sebagai seorang diri, harus mengurus dirimu sendiri,
semua. Mendidik generasi yang tangguh perlu orang-orang tua yang bijaksana. Maria terdidik dari keluarga yang ketat, disiplin melayani Tuhan. Yusuf terdidik dalam keluarga yang disiplin melayani Tuhan. Dia ketika dalam masa mudanya mendapatkan tugas dari kerajaan surga, tanpa perbantahan Maria menyanggupi itu semua. Maria menyadari, jadilah sebagaimana perkataanmu. Berapa tahun saudara berjuang sampai sekarang ada? Akan menjadi sia-sia perjuangan kita. Tuhan percayakan rumah, Tuhan percayakan pekarangan tanah luas, Tuhan percayakan fasilitas sarana prasarana. Itu semua tidak ada artinya bagi anak keturunan kita. Kalau anak-anak kita tidak memiliki mental seperti Yusuf dan Maria, mental yang tangguh untuk membangun keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan. Bersyukur kalau saudara sebagai anak, saudara dihantar oleh orang tua, dan orang tuamu sekarang masih ada, saudara masih bersyukur. Ketika saudara suatu saat, sekalipun sudah dibekali banyak ilmu kehidupan, saudara suatu saat akan sangat terasa ketika orang tuamu sudah tidak ada. Sesaat saudara akan merasakan kosong. Betapa beratnya ibarat hidup itu tanpa, ya memang bergantung kepada Tuhan, tetapi perantaranya untuk langsung gantung kepada Tuhan itu begitu semudah itu. Makanya ketika saudara sebagai generasi muda laksana Maria akhir zaman, laksana Yusuf pada akhir zaman, katakan di dalam hidup dirimu sendiri, hidupku menggenapi firman. Kalau hidupmu menjadi penggenap dari firman Tuhan, belajarlah untuk menundukkan diri. Jadilah generasi yang sukar dikalahkan oleh kesulitan. Jangan seperti anak-anak muda yang tidak ngerti kehendaknya Tuhan, tidak paham ketetapannya Tuhan, menghadapi kesulitan hidup, nanti larinya kepada narkoba, larinya kepada minum-minuman keras. Hati-hati. Kalau ada apa-apa sampai tersangkut dalam hal seperti itu, tak tangkap sendiri. Di HP saya itu lengkap, mulai dari Polda, Kasat Narkoba, semua lengkap ada di sana. Boleh dibuka, Anda percaya? Jangan sampai generasi muda di sini banyak persoalan, banyak masalah, jangan lari kepada persoalan kriminal. Narkoba itu kriminal. Tahu nanti ada yang seperti itu, saya tinggal panggil, tolong sikat, jemput aja, enggak apa-apa. Bapak Pendeta rela biar pelajaran. Nanti anaknya makan apa? Biar untuk pelajaran. Kalau gitu saudara udah punya anak, hati-hati. Jadilah generasi muda yang punya kekuatan spiritual yang tinggi. Tentunya banyak mendekat kepada Tuhan supaya sudah tidak terjebak
kepada persoalan-persoalan yang menjurus pada perbuatan kriminal. Menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, di mana firman itu menjadi daging. Kalau waktu itu firman itu dikandung Maria, dan oleh firman itu Maria, nama Maria dikenal, dihargai, dihormati oleh orang sejagat sampai sekarang. Sekarang firman ini menjadi bagian saudara, harus menjadi daging di dalam hidup saudara. Artinya menjadi budaya hidup saudara, menjadi ritme kehidupan saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang menerima kehadirannya. Yohanes pasal pertama mulai 10. Iya, Yohanes pasal pertama ayat 10. Injil Yohanes pasal pertama ayat 10. Ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi penggenap dari firman adalah mempribadikan firman, hidup seturut dengan firman. Hidup seturut dengan firman itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, yang akhirnya hidup kita kelak menjadi korban sulung bagi anak domba. Kalau berbicara korban sulung bagi anak domba, maka kita nanti tidak mengenal yang namanya 1/10 atau persepuluhan. Kalau kita sudah sampai kepada titik mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, maka dari hari ke hari kita dipakai oleh Tuhan. Firman itu hadir di dalam hidup kita. Ketika sang terang itu hadir di antara kita, maka saudara baru bisa melangkah untuk mengalahkan kegelapan. Karena apa? Firman itu adalah terang. Ketika terang itu hadir, maka kegelapan dikalahkan. Coba mulai ayat pertama Injil Yohanes pasal pertama tadi. Firman yang telah menjadi manusia. Ini Natal versinya Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Ya. dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara berulang kali membaca ayat-ayat ini, saudara akan menjadi mengerti, akan memahami kehendak, ketetapan, dan keputusannya Tuhan. Firman itu ya Allah itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kalau sekarang firman itu ada pada kita, berarti bagaimana saudara bisa menjaga perkataan saudara? Sebab apa? Untuk menjadi korban sulung bagi anak domba, cirinya lepas dari dusta. Perkataan saudara adalah perkataan untuk menciptakan segala sesuatu. Ketika di dalam dirimu ada firman, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, Di dalam firman itu ada hidup. Terus, dan hidup itu adalah terang manusia. ya, hidup di dalam terang manusia. Terus, Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ya, dan kegelapan itu tidak menguasainya. amin. Sampai situ. Kegelapan tidak menguasainya. Bagaimana mungkin kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa kalau kita dikuasai kegelapan? Bisa itu bangkitlah menjadi teranglah, terang sudah datang. Untuk bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka pribadi lepas pribadi harus siap menerimanya, siap dikerjakannya, siap dikuasai oleh sang terang itu. Ketika sang terang itu menguasai hidup kita, maka kita siap mengalahkan kegelapan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kegelapan selain sang terang itu. Jadi menjadi keluarga yang tangguh dan memahami, mengerti kehendak dan ketetapan Tuhan, mulai dari pribadi lepas pribadi. Bagaimana masing-masing pribadi harus punya integritas. Orang yang tangguh itu punya integritas. Tanggung jawabnya teruji, kerelaannya teruji, kasihnya teruji, langkah demi langkah hidupnya itu teruji. Melewati kesulitan demi kesulitan, apalagi sudah nikah kan jadi berdua. Kalau dulu mikir sama orang tua, sudah nikah mulai berpikir, mulai berjuang, bergumul bagaimana mengurai sebuah persoalan. Ingat, suami yang saudara kasihi bukan suami, bukan laki-laki yang sempurna. Istri, wanita yang ada di sampingmu sebagai istri pasangan hidupmu bukan seorang wanita yang sedang dan sudah sempurna. Dia sedang berjalan menuju kesempurnaan. Mensinkronkan sesuatu yang belum sempurna perlu kerendahan hati, perlu tampil jiwa mentalnya seorang hamba. Kalau di tengah-tengah keluarga cenderung ada otoritas yang tampil sebagai raja, kepala rumah tangga setiap saat, kepala rumah tangga yang saklek, kepala rumah tangga yang terlalu formal dengan tata tertib, bahwa seorang istri harus taat dalam segala sesuatu dan dijawab iya saya bersedia, katanya kan begitu. Tapi dalam aplikasinya kan firman itu kalau diuraikan
Efesus pasal 5 itu ayat 22 dan seterusnya. Ternyata untuk menjadi suami yang tangguh itu tanggung jawab, bahkan sampai nyawanya pun harus dipersiapkan demi terbangunnya keluarga yang tangguh. Orang katanya mau mempersembahkan nyawanya, kadang perasaannya harus dibikin rendah sedikit aja sudah tidak mau. Gengsinya dikurangi sedikit aja sudah marah-marah. Dalam situasi kondisi model seperti itu kita tidak bisa menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan adalah pribadi-pribadi yang siap menjadi hamba. Biarlah firman itu menjadi manusia. Ikuti alurnya Tuhan. Kalau kita berjalan nanti gimana, terus dari mana, kekuatannya dari mana, sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari Tuhan. Kalau kita bertanya lagi, kan itu Tuhan, ya jelas kita harus mengerti. Kalau kita berbicara Injil Matius, kalau kita berbicara Injil Markus, kalau kita berbicara Injil Lukas melihat sisi hadirnya Tuhan Yesus di bumi sebagai anak manusia seutuhnya. Berbeda ketika Yohanes melihat, mencatat, mengamati sisi kehidupan Yesus sebagai anak Allah. Makanya saudara cari tentang peristiwa kelahiran Yesus di dalam Injil Yohanes tidak ketemu. Sebab itu kita perlu memahami, kita perlu mengerti, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Menciptakan keluarga yang tangguh itu sudah cukup. Itu sudah tugas misi pertama kali. Bagaimana menciptakan keluarga yang tangguh? Maka suami harus tangguh, istri harus tangguh, calon istri harus tangguh, calon suami harus tangguh. Bagaimana memperoleh kondisi spiritual yang tangguh? Masing-masing pribadi harus siap tampil sebagai hamba, siap melayani Tuhan. Dari situ nanti ada kekuatan, kuasa dari tempat Mahati menaungi kita. Ketika kuasa di tempat Mahati menaungi kita, saudara akan melihat, merasakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Langkah saudara adalah langkahnya malaikat yang diutus Tuhan untuk menyertai saudara setiap saat. Dan saudara akan melihat sendiri, merasakan sendiri betapa dahsyatnya kuasa itu mengerjakan hidup saudara. Jika saudara bisa melampaui yang lain, yang seharusnya tidak mungkin, itu menjadi mungkin dalam hidup saudara. Karena apa? Karena saudara ternyata dinaungi kuasa di tempat Mahati. Jadi saudara, Natal jangan hanya dirayakan, jangan hanya diperingati sebatas bernostalgia tentang lahirnya anak di kandang Betlehem. Tetapi Natal itu mengandung pesan dari kerajaan surga tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Seiring dengan tugas, seiring dengan tanggung jawab yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan pada saudara, maka ada kuasa juga di tempat Mahati menaungi saudara. Dan segala sesuatu yang dahsyat yang tidak mungkin bisa saudara kerjakan, saudara akan terima, saudara akan kerjakan bersama para malaikat yang menyertai saudara. Amin. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Kita naikkan pujian. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Oh itu bagi setiap jalan Yesus. Yesus Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu. Saudara, ketika firman itu masuk menguasai hidup saudara, saudara terima di dalam hidup saudara sepenuhnya, maka ada kekuatan, ada kuasa yang tidak terbatas itu. Ada kuasa di tempat maha tinggi itu menaungi hidup saudara. Ketika iman saudara bawa masuk kepada rancangan Tuhan, saudara bekerja di bumi tidak sendiri. Di dalam setiap aktivitas saudara tidak sendiri. Saudara dinaungi oleh kuasa di tempat maha tinggi. Kita berdiri. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dengan catatan jangan tinggalkan pelayanan. Jangan sekali-kali menolak kehadirannya. Yesus Kau juru selamatku. Yesus Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, katakan Yesus Kau juru selamatku. Kau itu bagi setiap
Setiap pribadi umat-Mu dengan setiap permasalahan beban yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, sementara mereka menghadapi tantangan permasalahan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memperhatikan mereka, permohonan mereka, pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan tidak lepas tangan. Kami percaya Tuhan sangat memperhatikan setiap pribadi umat pilihan Tuhan.
Di saat kami tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan membuka jalan untuk setiap persoalan yang umat-Mu hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kiranya naungan kasih-Mu juga Kau nyatakan atas bangsa kami. Tercipta suasana damai, suasana yang menyatu, suasana yang penuh kemuliaan. Sekalipun harus banyak menghadapi tantangan, bencana demi bencana, musibah demi musibah, kami percaya seluruh umat-Mu yang ada di negeri ini juga diberkati Tuhan. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan untuk menjadi pelaksana dari hukum yang berlaku di negeri ini. Ciptakan suasana damai, suasana sukacita atas kota kami, kota yang penuh kemuliaan, kota yang diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat-Mu di dalam naungan kemuliaan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Amin.